Halo semuanya, apa kabarnya? Selamat datang kembali di channel ini. Pada video ini saya mau ajak teman-teman menyaksikan bagaimana terpesonanya Egy Sujana dan pengacaranya ketika sudah bertemu dengan Pak Jokowi. Akhirnya mereka takjub juga melihat akhlak daripada Pak Jokowi. Tidak ada yang bisa tahan lah dengan akhlak ya daripada Pak Jokowi, karismanya ketika sudah bertemu ini langsung mengubah persepsi mereka dari tadi negatif ke Pak Jokowi langsung menjadi positif. Kalaupun masih ada ucapan-ucapan tanggung dalam pujiannya, ini menurut saya hanya bentuk gengsi saja terhadap pendukung-pendukungnya. Nah, bagaimana nih videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Dia menyatakan dalam LO-nya, legal opinion, Egy Sujana tidak pantas ditersangkakan. Pertanyaan seriusnya, Mas Jokowi, Bapak pernah sumpah demi Allah sebagai presiden dan wakil presiden untuk menjalankan undang-undang sebaik-baiknya dan seluruh rulusnya. Demi Allah. Pasal 9 UUD 45. Kenapa undang-undang yang ada lalu menjadi satu situasi yang dilanggar begitu? Enggak, itu saya senang dengan kebaikan beliau luar biasa dalam akhlak ya, akhlak. Kalah saya. Nah, lalu yang saya menarik lagi, Bapak Jokowi yang terhormat, dia menyatakan saya harus bagaimana. Nah, disitulah baru ada RJ itu. Saya minta perintah Kapolri kepada Kapolda, Kapolda kepada Dirkrimum, cabut cekal saya dan SP3-kan saya. Itu yang saya bilang tuh. Dia langsung reaksi. Pak Sarip, ajudannya, panggil polisi. Nah, saya baru tahu di sana ada polisi, bukan saya didampingi polisi. Berarti terkait dengan ijazah, ini tidak ada pembahasan ijazah di sana. Iya, dengan itu, karena saya sudah mau cekin intinya ya, soal ijazah, Tetap ngakuin kalau itu palsu. bukan tetap begini dong. Tidak ada pembicaraan itu. Udah understanding aja. Lanjutnya oleh ini. Sorry ya, tidak bermaksud nih. Tapi intinya itu, saya tidak pernah minta maaf. Saya tidak pernah minta maaf ya, sepertinya kok gengsi gitu ya teman-teman, entah secara langsung atau tidak langsung. Ya silaturahmi itu kan niatnya baik ya, tapi inilah luar biasanya Pak Jokowi, dia tidak mau mempermasalahkan itu. Yang penting dia menghormati niat silaturahminya, itu saja. Dia tidak memeriksa apa motifnya, apa motivasinya di balik silaturahmi ini, atau ketika silaturahmi ini, inilah kesempatan dia untuk menunjukkan otoritas supremasinya, kekuatannya ya. Pak Jokowi nggak lakukan itu, dia tetap menjaga martabat daripada Egy Sujana yang menjadi pengkritik dia soal ijazah, tetap dijaga martabatnya dengan tidak mengumbar-ngumbar apa yang terjadi pada pertemuan itu, hanya mengatakan dia menghargai silaturahminya. Ini Pak Jokowi levelnya wah keren nih guys. Terima kasih juga Pak Jokowi yang begitu luar biasa, punya karisma. Kalau kalian boleh tahu, ketika pertemuan itu terjadi, sebelum terjadi 2 hari sebelum itu saya sudah stres. Karena kadang Bang Egy bilang, nggak usah boleh, nggak apa-apa Bang, gini-gini. Ya, akhirnya Bang Egy mau. Sesampai di rumah Pak Jokowi, saya lebih stres lagi, takut nanti ini rame nggak nih. Katanya, saya nggak minta maaf. Kalau kalian nggak minta maaf, keluar. Saya takut banget Pak Jokowi begitu. Ternyata Pak Jokowi luar biasa. Semua dilakukan dengan sabar. Ya, jadi saya maunya seperti apa Bang? Karena Abang adalah senior saya. Abang orang terkenal. Nggak ada apa-apanya saya orang kampung. Aduh, merinding saya dengarnya. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Allahu Akbar, terima kasih. Terima kasih Allah semua atas izinmu. Ini sakit kanker stadium 4. Saya melakukan ini bukan karena yang dituduh oleh mereka yang jahat, tega. Harusnya mereka tabayun dulu sebagai orang Islam, klarifikasi kenapa kok nuduh bahwa kita mendapat uang 100 miliar proyek dan hal-hal yang sangat menyakitkan, padahal tidak ada apa-apa. Saya boleh dong ngomong, demi Allah, demi Rasulullah, dengan agama saya 1000 perak pun tidak ada kami dapat apa-apa. Malahan kita secara moral dan material masih kita loh yang menyelesaikan ini, karena keinginan saya dari mulai Bang Egy Bang Egy itu ketika di Riau, Bu Eli, saya teleponlah polisi, Pak tolong Pak, bisa enggak Bapak berhubungan dengan pihak sana
dan tolong sterilkan dan amankan. Karena takut di situ kan nggak bisa masuk segala macam. Ternyata mereka udah mempersiapkan, bahkan memberikan menu yang luar biasa kepada kami. Ini tamu-tamu istimewa loh Bu, kata Pak Jokowi. Luar biasa. Spesial dibuatnya. Nah alhamdulillah kami di situ nyaman dan makan waktu 1,5 jam. Bang Egy menceritakan penyakitnya. Yang gini loh Pak, ini anu saya di sini ada darah keluar terus dipotong. Nah saya recovery. Oke gitu, kalau gitu Bapak kan orang berkuasa, kasih dong, tutup dong semua ini tersangka saya. Langsung nje, itulah jawaban Bapak itu dengan lemah lembut. Merinding, Nah guys. ternyata waktu mau pulang ditanya, Bu Eli, kapan Bang Egy berangkat? Kalau bisa tanggal 10 Pak. Tapi namanya kita harus menghormati proses hukum. Itu tidak semudah itu kita jalani. Mereka gelar perkara, kalau nggak salah saya sehari sebelum ini, apakah Rebu atau Selasa, pihak sana gelar perkara apakah layak pencabutan kuasa ini sudah memenuhi unsur, baru mereka panggil saya bahwa bisa Bang Egy beli tiket. Ternyata tidak siap. Hanya hari ini Bang Egy berangkat. Bang Egy trauma, takut bahwa ketinggalan lagi, makanya dia tadinya mau hadir di sini karena macet, dia sekarang langsung ke airport. Kalau Ya, poin yang ingin saya highlight ya teman-teman adalah Pak Jokowi menyambut dengan baik, bahkan merendah dengan mengatakan Pak Egy Sujana orang tersohor ya, saya cuma orang kampung, bahkan menyediakan waktu 1,5 jam untuk mendengarkan cerita pribadi daripada Prof. Egy Sujana tentang sakitnya. Ini teman-teman bisa teman-teman coba imajinasikan nggak? Ya, ada sosok seperti Pak Jokowi ini teman-teman. Pernah nggak di sekitar kita menemukan yang begitu luas hatinya, tidak emosi, tidak terpancing, tidak naik darah ketika diperhadapkan dengan orang yang mengkritik dia ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa coba bayangkan rasa-rasanya tidak banyak kan kita menemukan orang seperti Pak Jokowi ini. Ini kenapa Pak Jokowi ini spesial dan dicintai? Karena ada alasan yang begitu kuat ya, humanismenya begitu tinggi ya, menandakan bagi saya Pak Jokowi ini punya spiritualitas yang begitu tinggi dan matang ya teman-teman, untuk menjadi seorang pemimpin ya untuk menjadi seorang teladan. Ya ini sudah banyak contoh ya, Pak Jokowi itu memaafkan, diam, tidak membalas. Ini contoh yang kesekian. Jadi kalau kita jajarkan begitu banyak contoh diamnya Pak Jokowi dan sifatnya memaafkannya, itu tidak menuangkan semua emosinya atau kekesalannya. Jadi kita patut belajar ya. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Coba tambahkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.